Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, mahasiswa Informatika Universitas Diponegoro, yang kali ini akan mempresentasikan hasil penelitian dan skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pemberdayaan Suhu Tubuh menggunakan sensor AMG 8833 berbasis Internet of Things. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru Aryo Tejo selaku Ketua Penguji sidang skripsi saya kali ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Edi Suharto selaku dosen penguji pada sidang skripsi kali ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada Bapak Adi Wibowo dan Bapak Fajar Agung Nugroho selaku dosen pembimbing saya. Masyarakat dari berbagai negara dihadapkan dengan wabah virus corona atau SARS-CoV-2 sejak awal tahun 2020. Kasus virus corona pertama dilaporkan muncul di kota Wuhan, Cina pada tanggal 31 Desember 2019, yang saat ini lebih dikenal dengan nama Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Terhitung sejak kasus pertama muncul hingga bulan Agustus 2021, total COVID-19 yang dilaporkan mencapai 205.083.953 kasus dengan total angka kematian mencapai 4.332.193 pasien meninggal. Indonesia dengan penduduk terbanyak keempat di dunia dengan kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan memiliki kemungkinan untuk mengalami dampak dari COVID-19 yang lebih besar dan lebih lama dibandingkan dengan negara lain yang memiliki penduduk lebih sedikit. Merujuk pada data Kementerian Kesehatan Indonesia per tanggal 11 Agustus 2021, sejak kasus pertama dilaporkan pada tanggal 31 Maret 2020, total kasus COVID positif di Indonesia mencapai 3.749.446 dengan angka kematian mencapai 112.198 kasus. Penambahan kasus positif tertinggi dalam satu hari di Indonesia tercatat pada tanggal 15 Juli 2021 dengan total penambahan kasus positif sebesar 56.747 kasus. Penyebaran kasus yang relatif cepat menunjukkan ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi kasus COVID-19. COVID-19 memiliki gejala awal seperti demam dan batuk yang mirip dengan demam biasa, mengakibatkan orang yang terpapar virus corona tidak menyadari jika sedang terjangkit COVID-19. Ketidaktahuan akan gejala COVID-19 yang diderita, orang yang terjangkit COVID-19 tidak melakukan isolasi mandiri dan melakukan kegiatan sehari-hari di ruang publik tanpa sadar menyebarkan virus corona ke orang-orang yang berinteraksi dengannya beserta tempat yang dikunjungi. Penyedia fasilitas publik di Indonesia mewajibkan pengunjung untuk melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki area publik seperti halte, bandara, stasiun, dan pasar swalayan. Pengecekan suhu tubuh yang disediakan masih dilakukan secara manual dengan cara pengunjung dicek suhu tubuhnya menggunakan termogan oleh petugas yang ada. Pengaplikasian teknologi dengan sistem yang terotomatisasi akan mengurangi kemungkinan kesalahan pengecekan suhu tubuh dari orang yang lalai melakukan pengecekan suhu tubuh dan mengurangi interaksi antar manusia dalam proses pengecekan suhu tubuh guna menekan kemungkinan paparan virus dari satu individu ke individu lain. Internet of Things atau IoT adalah sistem yang berisi perangkat dengan kemampuan untuk beroperasi secara mandiri tanpa campur tangan manusia dan terhubung dengan jaringan internet. IoT biasanya terdiri dari perangkat lengkap dengan sensor dan prosesor dalam bentuk kecil dan ringkas, namun juga dapat terkoneksi dengan internet. Dengan fitur tersebut, teknologi IoT dapat menjalankan fungsi monitoring maupun controlling. Microcontroller merupakan rangkaian elektronik berupa mikroprosesor yang dilengkapi dengan Central Processing Unit, memori, perangkat input atau pendukung, sistem analog to digital converter yang sudah terintegrasi, dan random access memory yang dirangkai dalam ukuran sebuah chip. Sistem pembeda suhu tubuh otomatis menggunakan Raspberry Pi 3B Plus atau RASPI sebagai unit pemrosesan utama. RASPI adalah komputer papan tunggal atau single board circuit berukuran ringkas namun memiliki kemampuan selayaknya komputer pada umumnya. Sistem yang beroperasi pada RASPI adalah Raspbian OS yang dirancang berdasarkan arsitektur Linux Debian. Sensor AMG 8833 merupakan salah satu sensor thermal imaging kamera berbasis infrared buatan Panasonic. Cara kerja sensor AMG 8833 sama seperti termometer inframerah non-kontak yang mengukur suhu permukaan suatu benda dengan metode mendeteksi pancaran energi pada panjang gelombang inframerah dari permukaan objek yang dideteksi. Termografi inframerah merupakan teknik untuk menciptakan citra maupun diagram yang merepresentasikan radiasi elektromagnetik dari permukaan suatu objek dalam radius spektrum inframerah, yaitu di antara 700 nanometer hingga 1 mm. AMG 8833 merupakan sebuah infrared thermal sensor 8x8 array di mana sensor AMG 8833 membagi area deteksinya ke dalam bidang 2 dimensi dengan rincian 8 area vertikal dan 8 area horizontal. Daftar pustaka yang menjadi referensi untuk skripsi ini diantaranya
Adnan dan rekan-rekan dalam real-time crowd monitoring using infrared thermal video check, yaitu perancangan alat crowd monitoring di Ka'bah Mekah saat kegiatan haji dan umroh untuk menghindari kerumunan jemaah muslim yang tidak terkendali dan dapat mengakibatkan adanya kecelakaan saat melakukan prosesi haji dan umroh. Dengan mengidentifikasi gambar yang diambil menggunakan thermal kamera, data diolah untuk menemukan kerapatan antar jemaah yang ada dan mendeteksi apabila di suatu blok pada Ka'bah mengalami peningkatan yang signifikan, maka akan dilakukan segera tindakan pencegahan untuk menghindari kecelakaan akibat penumpukan jemaah pada suatu tempat secara berlebihan. Penelitian Wong dan rekan-rekan tentang efektif surveillance system menggunakan kamera thermal untuk mengawasi ruangan isolasi agar tidak ada orang yang berkepentingan masuk ataupun keluar tanpa izin. Wong menyebutkan keunggulan kamera thermal yang sensitif pada deteksi perubahan suhu dibandingkan dengan kamera digital biasa yang kurang cocok untuk pendeteksian objek asing memasuki suatu ruangan. Wahyu dalam penelitiannya tahun 2020 tentang sistem pengukuran suhu tubuh untuk mengidentifikasi hipertermia dengan menggunakan sensor AMG 8833 untuk melakukan pengukuran suhu tubuh. Dalam penelitiannya, Wahyu menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan termometer konvensional, sensor AMG 8833 memiliki error hasil pengukuran suhu tubuh sebesar 0,33% hingga 5,48%, tergantung kondisi ruang dan objek uji. Arsitektur sistem pemindai suhu tubuh menggunakan arsitektur platform aplikasi web sebagai media sistem monitoring yang terintegrasi dengan subsistem embedded system. Skematik alur proses dari sistem pemindai suhu tubuh dapat dilihat pada gambar berikut. Rancangan sistem pemindai suhu tubuh terdiri dari aplikasi web dan Firebase Console yang berkomunikasi untuk pengelolaan data menggunakan JSON. Data yang diterima dari Firebase Console dikelola menggunakan NoSQL Database Management. Sistem pemindai suhu tubuh memiliki satu aktor dalam arsitektur sistemnya, yaitu user. User adalah aktor yang memiliki akses monitoring dari sistem. Arsitektur subsistem aplikasi web sistem pemindai suhu tubuh dibangun pada lingkungan HTML menggunakan framework JavaScript Vue.js dan Bootstrap sebagai CSS framework. Fungsi pada server sistem pemindai suhu tubuh ditangani oleh Firebase Function. Untuk penyimpanan foto tangkapan dari embedded system disimpan secara daring pada Firebase Storage. Sementara untuk real-time database menggunakan Firestore Database pada Firebase Console. Firebase Console menyediakan berbagai fitur untuk membangun aplikasi web, mulai dari penyimpanan data sampai dengan hosting sehingga aplikasi web dapat diakses melalui platform web browser. Aplikasi web digunakan untuk monitor informasi yang didapatkan dari embedded system. Arsitektur embedded system dari sistem pemindai suhu tubuh dibangun dalam environment system Raspbian OS dengan versi kernel 5.10 pada hardware Raspberry Pi 3B beserta modul kamera 5MP dan sensor Markem AMG 8833 yang terhubung melalui pin GPIO. Sensor AMG 8833 berfungsi untuk memindai suhu badan pada bagian dahi dari target yang melewati area deteksi sistem pemindai suhu tubuh. Sementara modul kamera berfungsi untuk mendeteksi wajah target. Data suhu yang disimpan adalah data suhu ketika wajah target terdeteksi. Data suhu yang didapat dari sensor berupa derajat suhu dalam satuan Celcius. Modul kamera menangkap gambar dari target dan yang data suhu badannya disimpan. Proses deteksi wajah menggunakan algoritma HR Cascade dan library software OpenCV pada Python versi 3.7 yang sudah terpasang pada Raspbian OS. Sistem menjelaskan posisi wajah yang terdeteksi dengan data suhu pada sensor untuk pengambilan temperatur wajah pada target. Proses penggunaan data suhu berjalan secara real-time, sementara proses pengunggahan gambar berjalan semi-real-time, di mana gambar tangkapan disimpan terlebih dahulu secara lokal dan diunggah ke database setelahnya. Proses pengunggahan gambar juga memiliki latensi yang bergantung pada bandwidth internet yang tersedia. OOAD adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan object-oriented atau Object-Oriented Analysis and Design. Menurut Boh, metode pengembangan berorientasi objek atau Object-Oriented Analysis and Design mengimplementasikan pendekatan objek pada setiap tahap pengembangannya, mulai dari tahap analisis sistem atau Object-Oriented Analysis dan tahap desain suatu sistem atau Object-Oriented Design, termasuk juga menggunakan Object-Oriented Programming sebagai hasil realisasi dari tahap desain. Ripple merupakan salah satu metodologi pengembangan perangkat lunak yang mengadaptasi metode OOAD dengan mendistribusikan prosesnya ke dalam beberapa fase. Setiap fase dari metode Ripple mengutamakan keluaran artefak. Metode Ripple digunakan pada fase pengembangan aplikasi dalam mengimplementasikan artefak dan sistem disesuaikan dengan proses pengembangan aplikasi yang dipaparkan oleh Doherty dalam bukunya Object-Oriented Analysis and Design. Pada fase di Genesis, artefak yang dirupakan adalah sebagai berikut.
Kemudian pada fase requirement, artefak dibagi menjadi requirement business dan requirement system. Artefak yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Pada fase desain, artefak yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Artefak glossarium pada fase genesis merupakan kamus istilah-istilah dan definisi yang digunakan pada dokumentasi selama pengembangan sistem dan diurutkan berdasarkan abjad. Use case pada sistem penilai suhu tubuh adalah sebagai berikut. Kelas diagram analisis pada fase analisis adalah tahap menganalisis proses komunikasi di dalam sistem pada aplikasi web sistem penilai suhu tubuh otomatis yang dirancang berdasarkan use case di fase sebelumnya. Proses analisis menghasilkan kelas beserta atribut dan interaksi antar kelas yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi web sistem penilai suhu tubuh otomatis. Konsep Internet of Things diterapkan pada sistem penilai suhu tubuh pada interaksi antara subsistem embedded system dan aplikasi web. Subsistem embedded system mengaplikasikan IoT dengan melakukan pemindaian dan pengambilan data secara otomatis, kemudian mengunggah data ke database dan storage Firebase. Data yang disimpan di Firebase kemudian digunakan sebagai informasi yang akan diakses user melalui aplikasi web. Komunikasi antara subsistem aplikasi web, embedded system, hingga ke user dilakukan menggunakan protokol HTTP. Fase testing pada embedded system terdapat 3 poin utama sesuai fungsional subsistem, yaitu akurasi pengambilan suhu berdasarkan jarak deteksi, akurasi pengambilan suhu dengan target lebih dari 1. Pengujian akurasi dilakukan dengan 2 sesi, di mana sesi pertama dilakukan pada malam hari dengan sesi kedua dilakukan pada siang hari. Kedua sesi dilakukan dengan jarak 1,5 meter antara embedded system dengan target deteksi. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa hasil pengukuran suhu tubuh oleh embedded system cenderung terpengaruh oleh suhu lingkungan saat melakukan pengukuran suhu tubuh, di mana hasil deteksi pada siang hari memiliki suhu lebih tinggi dibandingkan hasil deteksi pada malam hari. Perbedaan tersebut dikarenakan suhu ruang pada siang hari lebih tinggi pada saat siang hari. Pengujian akurasi pengambilan suhu berdasarkan jarak bertujuan untuk mengetahui kinerja deteksi suhu dari sensor AMG 8833 secara maksimal. Panasonic sebagai produsen dari sensor AMG 8833 mengklaim jangkauan deteksi dari sensor AMG 883 mencapai 7 meter dan berfungsi optimal hingga jarak 4 meter. Pengujian suhu berdasarkan jarak dilakukan dengan melakukan pemindaian suhu target deteksi pada jarak 60 cm, 1 meter, 2 meter, 4 meter, 5 meter, dan 7 meter. Suhu deteksi dari termogan digunakan sebagai acuan suhu aktual. Pengujian akurasi berdasarkan jarak dilakukan pada siang hari. Hasil yang didapatkan dari pengujian ini menunjukkan bahwa semakin jauh jarak deteksi akan mengurangi akurasi deteksi suhu. Hal ini terbukti pada jarak 2 meter, mulai terlihat perbedaan hasil deteksi yang lebih rendah 3,5 derajat dari suhu aktual, dan pada jarak 4 meter, perbedaan hasil deteksi mencapai 6,5 derajat Celcius dari suhu aktual. Embedded system tidak dapat mendeteksi target deteksi dengan jarak 5 meter ke atas. Pengujian akurasi penilaian suhu tubuh dengan target lebih dari 1 bertujuan untuk mengetahui kinerja dari subsistem embedded system dalam mendeteksi suhu pada lebih dari 1 target deteksi. Pengujian ini dilakukan dengan menguji ketepatan jumlah wajah dengan akurasi suhu yang dideteksi oleh embedded system, kemudian dibandingkan dengan jumlah objek deteksi secara manual dan suhu aktual yang didapatkan dari hasil dari termogan. Pengujian dilakukan pada jarak kurang lebih 2 meter untuk semua wajah. Selama pengoperasian sistem, terdapat beberapa kegagalan sistem seperti kesalahan informasi pada aplikasi web dan kesalahan deteksi. Pada aplikasi web, sistem penilai suhu tubuh menampilkan informasi yang tidak sesuai dengan data pada database. Kesalahan ini terjadi ketika latensi jaringan internet mencapai lebih dari 200 milisecond. Kesalahan terjadi karena sistem real-time dari Firebase yang terus-menerus memperbarui informasi pada web, sementara pada web client baru menerima data tanpa metadata yang terkirim sepenuhnya, sehingga ketika metadata dari pembaruan pertama terkirim sepenuhnya bersamaan dengan metadata dari pembaruan terakhir, terjadi duplikasi data. Kemudian terjadi kesalahan deteksi wajah di mana embedded system mendeteksi objek selain wajah yang disebabkan karena algoritma HR Cascade yang dirancang untuk mendeteksi citra yang memiliki kemiripan dengan matriks wajah yang menjadi acuan algoritma HR Cascade. Kesalahan terdeteksi jumlah target sering terjadi karena terdapat lebih dari 2 target yang bergerak. Pada saat pengujian deteksi berdasarkan jumlah target sebanyak 4 orang,
Pada hasil gambar, dari sistem hanya menampilkan 3 target yang terdeteksi. Namun, pada catatan sistem pada ability system, terdapat 4 wajah yang terdeteksi. Kesalahan tersebut terjadi karena keterbatasan kemampuan perangkat keras embedded system dalam mengolah citra, sehingga ketika pemicu dari program telah menyelesaikan tugasnya, dan gambar terakhir ketika pemicu selesai disimpan pada saat yang bersamaan, sementara sistem belum selesai memberi keterangan yang sesuai dengan hasil deteksi. Hasil deteksi dari subsistem embedded system memiliki akurasi yang relatif tinggi pada jarak 60 cm dengan perbedaan suhu deteksi dengan suhu aktual sebesar kurang lebih 0,75 derajat Celcius. Hasil deteksi semakin menjauhi suhu aktual berbanding lurus dengan jarak deteksi dengan perbedaan sebesar 6 derajat Celcius pada jarak 4 meter. Jumlah deteksi juga mempengaruhi akurasi deteksi sistem, di mana ketika jumlah target hanya sebanyak 2 orang, perbedaan suhu deteksi sebesar kurang lebih 2,7 derajat Celcius. Ketika jumlah target deteksi mencapai 4 orang, perbedaan deteksi semakin besar hingga mencapai kurang lebih 3,55 derajat Celcius. Perbedaan deteksi suhu dengan suhu aktual cenderung dipengaruhi oleh suhu ruang, di mana jika suhu ruang dingin, maka hasil deteksi cenderung lebih rendah. Sementara jika suhu ruang lebih hangat, maka suhu deteksi cenderung lebih tinggi. Kemudian untuk saran, peningkatan akurasi dan radius deteksi suhu dapat dilakukan dengan mengganti sensor. Dengan sensor thermal yang lebih mumpuni seperti MLX 90640 dengan matriks area deteksi 24x32. Penggunaan algoritma klasifikasi yang lebih baru dari algoritma HR Cascade seperti algoritma Deep Neural Network atau DNN. Kemudian Multitask Cascade Convolutional Neural Network atau MTCNN dapat meminimalisasi kesalahan deteksi objek yang bukan wajah. Penambahan fitur dan kinerja sistem pada subsistem embedded system dapat dilakukan dengan mengganti perangkat keras yang menggunakan unit pemrosesan grafis atau GPU, atau juga diganti dengan perangkat keras yang menggunakan unit pemrosesan video atau VPU, seperti Raspberry Pi 4 dengan GPU Video Core VC6 atau Intel NCS 2 dengan VPU Movidius Myriad X. Sekian, terima kasih.